nanti yang belum bergabung mungkin menyusul ya. Kita dulu, siapa semua? Mana suaranya? Buka dulu suaranya siapa? Buka suaranya. Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Ya. Sudah. Nah, kalau siap kita duduk yang manis. Bisa di-mute dulu ya. Di-mute dulu mic-nya. Ya, supaya ini kita lancar. Jadi harus di-mute dulu. Kita mendatang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama angkat suara ujian kita. Kita mau nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Seperti kakak, kita sambil bergerak ya. Mari Sekolah Minggu. Sekolah Minggu mereka di Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira, datang ke Tuhan dengan firman-Nya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, gereja Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu, gereja Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan kerajutan bagi dunia. Anak Sekolah Minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak Sekolah Minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Kita satu dalam doa. Mari lihat tangannya, kita sama-sama berdoa. Baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sore ini Engkau kembali pertemukan kami anak minggu beserta guru dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini Bapak. Berkati ibadah kami Bapak dari awal hingga akhirnya, sehingga kami semua dalam berkat. Bahkan kesehatan yang terus Engkau jagai untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersucita, dan juga kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian KSIH. Jika tidak kata ya, kasih, 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 kasih,
itu siapa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayangku padamu seperti kasih Yesus. Kasih sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayangku padamu seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita buktikan lagi bahwa kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak dendam dan tidak kesalahan orang. Kita buktikan bersama. Itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Kasih kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali. Segenap hati. Kita pujikan lagi. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Kasihkan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Ya, silakan Bu Retno. Oke, terima kasih Kak Mary. Selamat sore adik-adik semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi ya di sekolah minggu pada hari Minggu sore ini ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita duduk manis, siapkan hatinya, kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Semuanya udah sikap manis, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa yuk. Adik-adik boleh tirukan ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Sore ini kami boleh Tuhan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, Roh Kudus Tuhan, menolong kami. Berkati Google Meet kami supaya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Iya. Wah, sekolah minggunya rame ya. Bu, kakak mau tanya dulu, yang kelas kecil ada di sini? Siapa? Sebutkan namanya coba. Marta. Wah, Marta. Siapa lagi? Oh, Noah. Sama adik. Iya. Siapa lagi kelas kecil? Siapa ini? Ayo sebutkan namanya. Yang kelas kecil. Siapa lagi? Marta. Oke, siapa? Marta ya. Siapa lagi? Efraim.
Ada Efraim. Siapa lagi? Saya Yang kecil. Siapa? Karena ada Nia. Ada Nia sama Jati ya? Ada? ada. Oke. Pinter. Siapa lagi? Bantu Kak Mary. Siapa yang kelas kecil belum disebutkan? Ada Noah, ada Sabin. Ada Sabi juga. Oke. Wah, banyak hebat. Oke. Nanti yang kelas kecil ada sesuatu deh buat kita semua ya. Kelas tanggung sekarang. Kelas tanggung siapa kelas tanggung? Siapa Theo? Ada siapa? Coba sebutkan namanya. Siapa namanya? Jesslyn. Enak. Hena. Terus? Siapa lagi? Siapa? Jesslyn. Jesslyn. Siapa lagi? Ya, Bu. Theo. Siapa? Yang keras dong suaranya. Siapa? Bu. Tio, Ibu Tio. Tio. Iya, yang keras dong suaranya. Siapa lagi? Kelas tanggung ini. Kelas tanggung. Siapa lagi? Oyi, kelas tanggung bukan? Bilang, kelas tanggung saya, Bu. Oyi, gitu ya. Oke? Kelas besar sekarang. Namanya Bu. Oh, Jesslyn namanya. Ya, aduh, maaf, salah. Jesslyn ya. Oke, ya udah. Sekarang yang kelas besar ya. Ada kelas besar? Kelas besar ada? Kelas besar itu Audrey. Siapa lagi? Audrey. Siapa? Simponi. Siapa lagi? Kelas besar? Aku, Bu. Ya, siapa namanya? Yeskiel, Bu. Yeskiel. Siapa lagi? JJ. Rahel. Oke, siapa lagi? Rahel. Terus siapa lagi? Kelas besar yang belum menyebutkan namanya, sebutkan dong. JJ. JJ, oke. Sudah, kelas besar? Audrey kayaknya ya. Audrey Madia apa besar? Audrey tadi bilangnya besar, ya sudah. Oh iya. Oke, terus sekarang kelas Madya. Siapa yang kelas Madya? Saya, Bu. Lala. Namanya sebutkan. Bu. Sebutkan namanya. Ajin, Bu. Ayin, oke, sebutkan. Siapa lagi namanya? Aula. Aula, siapa lagi? Siapa lagi? Yang belum sebutkan namanya siapa? Ayo, sebutkan. Karena kita adalah teman. Kita adalah saudara dalam Tuhan ya. Oke, nggak ada lagi? Oke, kita mau buka sama-sama Alkitabnya ya. Siapa yang sudah siap Alkitab? Ada Alkitabnya? Oke. Kita buka Alkitabnya yuk. 1 Samuel, kita buka. 1 Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-24. Sudah ketemu? 1 Samuel kira-kira halaman 388. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 sudah ketemu? Paula sudah ketemu? Sudah, Kak. Oke, Jesslyn sudah ketemu? Noah? Buka Noah? Sudah. Ada Noah? Oh iya, berarti nanti ikuti aja ya, mengikuti ya nanti ya. JJ sudah ketemu. Oke.
Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, kita mau lihat ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ayat 10 dan 11. Oke, kakak minta kelas Kak, besar. Samuel pasal berapa, Kak? Samuel pasal 24. Samuel pasal 24. Sudah ketemu? Ayat 10 dan 11. Nanti minta tolong kelas madya bacakan ayat 10 ya. Kelas madya, ada Paula ya. Ada kawan-kawan lain ya. Ya, Kak. Nah. Kelas madya ayat yang ke-10 dibaca, kemudian yang kelas besar ayat yang ke-11. Ya. Mana Nanti ini? adik-adik yang kelas tanggung dan kelas kecil kita baca yang lain. Oke? Sudah siap? Ya. Oke, dalam nama Yesus akan dibaca. Kelas madya mulai. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat. Sebentar. Paula, kita ayat yang ke-10 dulu ya. 10 kelas madya, yang kelas besar. Oh maaf, terbalik tadi ya kakak ngomong ya. Kelas madya dulu, kelas ayat 10, kelas besar ayat 11. Kita ulang lagi ya, ayat 10 dulu ya, dibaca kelas madya ya. Pelan aja lah bacanya, nggak jangan. 1, 2, 3, mulai. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikrarkan celakamu. Oke, yang kelas besar silakan 11 baca 1 2 3. Tadi ini kan tadi Ini 10. Ketahuilah mulai 1 2 3. harusnya bacain 10. Ini. Oke, yang kelas besar silakan ketahuilah 1 2 3. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke tanganku. Dalam dua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh, tetapi aku merasa sayang kepada aku tidak akan menjamah Tuhanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Ya. Oke, sekarang kita mau baca bersama-sama ayat 10 sampai 11 ya. Semuanya ikut baca ya. 1 2 3. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan sesungguhnya pada hari ini matamu sendiri melihat menyerahkan engkau kepada tanganku dalam kedua itu tidak orang yang menyuruh aku membunuh engkau sayang kepadamu karena itu tidak akan menjamak Tuhanku sebab yang orang yang diurapi Tuhan. Amin. Dialah. Oke, nah adik-adik kakak mau tanya siapa yang hari ini merasakan marah? Siapa yang hari ini mungkin dilihat tadi ingat-ingat dari pagi sampai sore ini ada yang marah hari ini? Ya, oke, Jesslyn ya marah. Oh, marah sama siapa Jesslyn? Marah siapa?
Marah sama Cece ya? Oh, marah sama kakaknya. Cuma Jesslyn aja ini yang marah ya? Yang lain ada yang marah juga? Pernah marah? Oh, marah juga, kakak adik marah. Nah, rasanya kalau orang marah itu kesel nggak hatinya? Kesel ya? Iya. Kalau orang marah itu pasti nanti bisa masalahnya bertambah banyak ya. Salah semuanya maksudnya ya. Ini yang terjadi juga kepada Raja Saul. Adik-adik kenal Raja Saul? Enggak. Enggak kenal ya? Wah, Raja Saul itu rajanya Daud. Tahu Daud? Tahu. Iya. Daud itu siapa? Siapa Daud itu? Pahlawan yang pernah mengalahkan siapa? Goliat. Goliat. Nah, gara-gara Daud ya hebat membuat Saul jadi marah. Ya kan? Nah, karena marah, Saulnya marah, dia nggak mau memaafkan apa yang dilakukan Daud. Dia merasa iri. Parahnya karena dia tuh iri sehingga marah dia. Iri kenapa? Melihat Daud menang ya kan? Lihat Daud menang. Dia itu dielu-elukan, disorak-soraikan oleh orang-orang bahwa Daud itu hebat. Sehingga Saul takut kalau dia nanti akan digantikan menjadi raja oleh Daud. Dia takut kedudukannya hilang. Makanya Saul marah. Dengan berbagai cara, akhirnya si Saul mau melenyapkan Daud. Berhasil nggak kira-kira? Berhasil, Kak. Berhasil nggak melenyapkan Daud? Karena Enggak, Saul Kak. enggak ya? Enggak. Enggak berhasil ya? Iya, betul nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil coba? Kenapa kok Saul kan hebat tuh, raja yang hebat, dia tentaranya banyak. Tapi kenapa kok nggak bisa melenyapkan Daud? Daud itu kan pahlawan yang masih kecil istilahnya ya. Kenapa nggak berhasil dilenyapkan oleh Saul? Kok Daudnya masih bertahan? Karena Daud itu apa? Karena dia selalu ditolong oleh Tuhan. Dia itu rajin berdoa. Dan satu hari ketika ada kesempatan si Saul untuk membunuh Daud, tidak berhasil adik-adik. Sampai akhirnya Daud melarikan diri jauh. Berhari-hari, berbulan-bulan mungkin ya waktu itu ya, sampai dia pergi ke satu tempat. Pernah si Daud itu pernah jadi seperti orang gila. Pernah lihat orang gila? Pernah, Kak. Dia itu Pernah, Kak. pergi ke tempat Filistin, musuhnya itu. Di sana dia menyamar jadi orang gila. Kenapa nyamar jadi orang gila? Supaya dia selamat. Sampai air liurnya ini keluar-keluar. Keluar netes-netes. Jadi orang Filistin bilang, wah Daud ini bukan orang yang hebat itu. Dia itu orang gila. Katanya gitu. Udah jangan ditangkap. Itu pelariannya Daud. Sampai suatu hari Daud lepas dari melarikan diri dari Filistin, dia pergi ke suatu tempat di hutan di sana ya. Nah, di hutan itu namanya hutan kambing, dia sembunyi di sana. Terus Raja Saul mendengar berita itu, dia kejar, dia kerahkan 3.000 tentara untuk mencari Daud. Akhirnya Daud ketahuan tempatnya itu. Cuma belum ketemu orangnya gitu. Mau dihabisi sama si Saul. Ketika Saul masuk ke dalam gua, di sebuah gua di kambing hutan itu, dia di sana itu istirahat di sana, dia tidur, malah pokoknya dia tempati hutan gua itu ya. Di situ ternyata ada Daud. Daud itu ada kesempatan. Wah,
aku kemarin dikejar-kejar Raja Saul ini, aku udah capek, aku udah sampai jadi orang gila, aku dan tentaraku sudah capek. Ini kesempatan nih, Raja Saul istirahat di dalam gua, di mana Daud ada di situ juga. Wah, tentaranya Daud juga bilang, ayo kesempatan Tuan, ini kesempatan untuk membalaskan kepada Saul, Raja Saul itu. Ayo dihabisi saja. Tapi Daud bilang, jangan, tidak usah. Dia hanya ambil pisau, lalu dia potong. Yang dipotong apa? Hanya jubahnya Saul. Ujungnya, anak-anak tahu kan kalau orang pakai jubah itu kan panjang ya. Kan ada ujungnya ya, adik-adik ya. Dipotong sama si Daud. Lalu dia pegang kain yang potongan itu. Sampai akhirnya Raja Saul itu keluar dari gua. Padahal kesempatan baik itu untuk membunuh Raja Saul yang jahat itu ya, yang mengejar-ngejar Daud ya. Tapi dia tidak gunakan oleh Daud untuk melakukan kesempatan yang tidak baik itu. Lalu si Daud bilang sama Raja Saul ketika Saul mau pergi, Tuanku Raja lihat, aku memegang kain kamu ini, kainmu. Sudah aku potong. Raja Saul kaget. Loh, kok dia bisa motong kainku? Waduh, berarti dia itu kan deket sekali sama aku. Kenapa dia nggak membunuh aku ya? Nah, adik-adik, itu sama dengan kita yang diingatkan oleh Daud ini juga, oleh firman Tuhan hari ini. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Nah, betul, nggak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi kita harus mengasihi. Daud itu mengasihi Saul. Kenapa? Saul itu adalah pilihan siapa? Raja pilihan siapa? Tuhan. Apa yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, apa yang sudah dipilih oleh Tuhan itu tidak boleh disakiti. Dia apa? Disakiti. Nah, demikian dengan Daud. Daud menjalankan perintah Tuhan karena dia adalah anak yang sudah dipilih oleh Tuhan juga, sama dengan kita dipilih oleh Tuhan. Makanya kita nggak boleh menyakiti orang lain. Ya, nah dari firman Tuhan hari ini cerita tentang Daud yang tidak mau membalaskan sakit hatinya atau membalaskan kejahatan Saul kepadanya. Apa yang kita ambil pelajaran hari ini? Ada yang tahu? Tidak membalas dendam. Betul sekali. Nggak boleh balas dendam. Tapi kenapa kita nggak boleh balas dendam? Karena apa? Karena orang lain itu adalah ciptaan Tuhan juga, betul? Sama kayak kita, ya kan? Kalau kita menyayangi diri kita, sayangilah orang lain, berarti kita juga harus menyayangi diri kita, kan? Nah, Daud juga mengajarkan seperti itu. Kita harus saling mengasihi. Dari firman Tuhan ini yang kita ambil satu, yang pertama adalah mengasihi orang lain. Mengasihi teman. Mengasihi apa? Mengasihi teman. Teman, ya. Karena teman itu juga adalah ciptaan Tuhan. Sama dengan kita ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Yang kedua adalah seperti yang kata tadi, ya nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau teman kita nakal, teman kita tidak berbuat tidak baik kepada kita, gimana kita sikapnya? Kita bagaimana? Tetap berbuat baik kepadanya ya. Nah, teman kita muslim ini. Iya, teman kita muslim kita nih.
kita tetap harus berbuat ramah ya. Kita sapa dia, halo mau kemana misalnya gitu ya. Ketika dia pergi, dia nggak jawab, diam aja, ya sudah biarkan saja, ya enggak. Nah kalau teman kita berbuat tidak baik pada kita, kita nggak boleh membalasnya. Kemudian dan kita harus doakan dia ya, supaya Tuhan mengubahkan hatinya, mengubahkan sikapnya supaya yang tidak baik menjadi apa? Baik ya. Amin. Nah, hari ini ada ini nih satu pekerjaan yang bisa mengingatkan kita. Coba dibuka yuk. Kita buka Alkitab kita dari Matius. Coba buka Matiusnya, coba buka Matius ya. Matius itu perjanjian baru. Perjanjian baru di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Matius pasal 5, ayat 44. Yang sudah ketemu coba baca yang keras. Siapa yang sudah ketemu baca duluan. Matius 5 ayat 44. Baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ya, ada lagi yang sudah ketemu? Kita baca rame-rame yuk, sama-sama yuk. Yang keras ya suaranya ya. Yuk. Matius Aku dan kamu dan berdoalah bagi mereka yang berdoalah mereka yang bagi mereka yang aniaya kamu. Oke, amin. Nah, Matius ini, Nats ini sebagai ayat hafalan kita ya, yang dihafalkan oleh kelas madya, kelas besar, kelas tanggung. Bisa dihafal? Bisa. Bisa? Bisa nih. Bisa. Coba sekarang kita mau hafalin sebentar, nanti kita membuat sesuatu ya. Besar, madya, besar, tanggung. Baca sama-sama. Yuk hafalkan. 1, 2, 3. Matius 5. Matius 5 ayat 10. Aku berkata kepadamu, kasihanilah dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin ya. Lalu dihafalkan ya. Sekarang yang kelas kecil siapa kelas kecil? Ada nggak di sini? Aku Miss. Noah ya. Noah juga harus bisa menghafal kelas kecil ini ya. Nanti Noah buat seperti ini nih. Nah ya. Oke. Buat apa ini Noah? Ayat Apa? Miss, itu I love you, Miss. Betul, I love you. Ini hati kita ya. Hati. Kita buat Tuhan. Nah, Tuhan memberkati hati kita. Kita hafalkan yang kelas kecil ya. Ikuti kakak. Siap? Ready? Yo, serukan. Matius 5 ayat 44a. 44. A. Pakai A, ada A-nya. Ya. Lagi. Matius 5 ayat 44a. 44. Bentar. Tetapi aku berkata kepadamu. Ulang. Tetapi kata kepadamu. Aku berkata padamu.
Ini kata Tuhan loh. Tuhan yang bilang. Aku ini kata Tuhan ya. Ulang lagi yuk. Tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi aku Berkata aku berkata kepadamu. Kasihilah. Aku berkata dengan kepadamu. Ya, kasihilah. Kasihilah. Ayo Efraim, kasihilah. Kasihilah. Musuhmu. Kasihilah. Ya, ulang lagi. Matius 5 ayat 44a. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Ya. Musuhmu. Coba Noah sendiri. Yuk Noah. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44a. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Pipi jahit bayi-bayi Gemuk Bu gitu suaranya. Gemuk Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Iya. Sudah ada? Sudah. Efraim mana Efraim? Ya, Miss. Matius 5 Matius 5 ayat 44a. 44a. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ya, amin. Pinter. Siapa lagi yang mau kecil? Pas kecil siapa lagi? Marta ya? Mana Marta? Ada? Saya Oke, itu dia. Matius 5 ayat 44a. ayat 44a. Nah, tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Oke, nanti yang kelas kecil buat seperti ini ya. Noah, nih siapkan hatinya, buatkan hati seperti ini, lalu pakai stick, boleh sticknya sedotan juga boleh. Ya, nih buat seperti ini, itu dihias pakai hati boleh, ya. Supaya dihafalkan ya, Marta, Efraim, Noah. Nia ada Nia? Hai. Ada Nia? Ada? Mana Nia? Nia? Ayo hafalkan dulu Nia. Oke. Matius 5 ayat 44a. Ayat 44a. Tetapi aku berkata kepadamu. Berkata kepadamu. Ayo bunyi.
berkata kepadamu. Ayo nih ya. Oke, ayo. Kasihilah. Berkata, Kasihilah. Kasihilah. Jadi buat seperti ini ya. Buat hati ya. Oke. Ya. Oke, sekarang yang kelas tanggung, mana kelas tanggung? Kelas tanggung nanti buat ayat juga, buat hati seperti ini. Ayatnya dituliskan di hati ini ya. Kelas tanggung? Oke, Kak. Oke, buat yang paling cantik, yang paling bagus ya. Supaya ayat ini kita ingat-ingat selalu sampai sepanjang masa ya. Yang kelas Bisa yang Matius pasal 5 ayat 44 yang tadi ya? betul sekali ya. Buatkan ya. Yang cantik ya. Kemudian kelas besar, mana besar? Besar dan madya. Ya, besar dan madya ini. Siapkan ini. Tuh, kertas yang persegi panjang. Lalu siapkan pita. Ini pita. Satu pita panjangnya 5 cm aja cukup. Ini enggak panjang juga. Kertas 20 cm ya. Terus siapkan hati-hati begini. Hati-hatinya dari kertas. Buat seperti ini. Bisa? Bisa buat seperti ini. Ini namanya selipan Alkitab. Nanti bisa ditaruh di Alkitab. Bisa? Oke. Ya, buat yang paling bagus ya. Bisa. Bisa. Oke, good. Yes, thank you. Ya, Aku bisa. hari ini kita cukupkan sampai sini dulu untuk firman Tuhan. Untuk mengasihi musuh ya. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Ada yang mau pimpin doa? Mau doakan buat temannya? Joseph. Ada yang mau doakan buat temannya? Boleh. Sebelum kita tutup dalam doa, ada yang mau didoakan buat teman-temannya, misalnya siapa gitu. Kita doakan teman-teman kita. Biasanya si siapa ini? Siapa ya, lupa namanya? Noah, ada yang mau doakan buat temannya? Siapa? Mau disebut namanya teman? Si siapa lagi? Joseph sama adiknya. Ada yang mau didoakan Joseph sama temannya? Siapa yang mau doakan buat temannya? Joseph, Bu. Joseph mau doakan sama temannya? Boleh? Dia malu. Gak usah. Malu, jangan malu-malu dong. Kan kita di layar aja. Siapa? Kakak Efraim siapa? Mau doakan buat temannya? Siapa lagi nih? Ada yang mau didoakan buat temannya? Tidak ada? Yaudah, kalau begitu kita berdoa, kakak yang pimpin ya. Oke? Oke, kita berdoa yuk sama-sama. Lord your hand, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Adik-adik boleh ikuti ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Terima kasih buat firman-Mu. buat firman-Mu. Mengingatkan kami Mengingatkan kami untuk selalu selalu mengasihi teman-teman kami. teman-teman kami. Bahkan musuh kami. Seperti Daud yang selalu mengasihi Raja Saul. Berkati kami Tuhan. Buat kami selalu mau
Menolong orang lain. Berkati juga Papa Mama selalu bekerja. selalu bekerja. Berkati juga Berkati juga sekolah minggu kami, sekolah minggu kami. sekalipun Sekalipun kami bersekolah minggu kami sekolah minggu melalui online. melalui online. Berkati kesehatan kami Berkati kesehatan kami di masa pandemi ini. di masa pandemi ini. Kami percaya Kami percaya Tuhan punya rencana Kau punya rencana yang indah yang indah di dalam di dalam masa pandemi ini. masa pandemi ini. Engkau berkati Kau berkati pemerintahan kami pemerintahan kami dari presiden dari presiden sampai pimpinan terendah, pimpinan terendah, desa-desa, desa-desa, dan di pelosok-pelosok. dan di pelosok-pelosok. Tuhan tolong juga Tuhan tolong juga para medis yang menolong dan berusaha mengatasi corona ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore, Kak. Ya, Selamat sudah mendengarkan persembahan. Untuk persembahan bisa teman-teman langsung berikan ke gereja atau juga bisa transfer lewat rekening sekolah minggu yang tertera di warta atau di layar ini ya. Kita akhiri ibadah kita ya dengan yang sudah telah di layar ini ya, di sebelah untuk persembahannya. Ya, kita mau mengakhiri ibadah kita sampai hari ini. Kita mau pujikan kalau kita mau mengasihi dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus
hanya dalam Yesus ada sukacita. Ya, kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Selamat hari Minggu untuk teman-teman semua. Mary, ada pengumuman, Kak. Menang lomba di acara tadi kemarin dan kenaikan kelas. Dan selamat juga untuk yang sudah naik kelas. Yang baru. Ada pengumuman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jangan keluar dulu, teman-teman. Ada pengumuman ya. Jangan keluar dulu. Kakak mau kasih pengumuman. Kita mau ada minggu sekolah minggu. Tanggal 26 September 2021. Jadi nanti teman-teman sudah ada pelayan-pelayannya. Nanti ibu guru masing-masing ibu guru kelas akan menghubungi teman-teman semua adik-adik untuk pelayanan bareng di minggu sekolah minggu ini. Ya. Jadi nanti kita sama-sama layanan tanggal 26 September. Teman bisa persiapkan diri. Kita ada yang baju adat juga, ada yang lain. Ada tambahan dari ibu guru yang lain? Oh ya, selamat datang buat JJ, buat Yosef, buat Audrey. Waktu kemarin-kemarin kita nggak pernah lihat ya mereka ya. Nah, besok-besok lagi yang hari ini datang, kalau Google Meet datang lagi ya. Oke? Buat yang sudah rajin, kasih jempol. Mungkin dari Kak Rustan atau dari Mas Emma? Kalau tidak ada, kita sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Terima kasih buat Mama, Papa yang sudah mendampingi.